Hai, welcome back to our channel. This is Duo Gemes. Gemes banget. Oke, balik lagi dengan gue Taya dan Putri. Seperti biasa di video-video kita kali ini kita selalu membahas tentang relationship ya Put. Iya. Nah, kita kali ini akan bahas tentang cinta yang tak direstui. Aduh, sedih ya sis. Itu sedih banget. Buat teman-teman subscribe channel YouTube kita, Yes. just langsung di subscribe. Jangan lupa bunyiin notifikasinya biar kalian update. Gue mau nanya dulu nih, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman tentang cinta yang tak direstui oleh orang tua kah? Banyak sih ya Put ya, kalau Banyak cinta banget. itu bisa jadi cinta yang beda agama, Betul. ada juga yang beda suku ya nggak sih, karena banyak macamnya. Dan apakah sista-sista gemes pernah mengalami hal tersebut? Emang sis Putri punya pengalaman nggak sih tentang cinta yang tidak direstui? Punya. Dan itu berjalan lama sekali. Oh ya? Betul. Jadi tidak direstuinya karena pertama mungkin umur gue sama pasangan gue tidak terpaut. Maksudnya kayak jaraknya tuh 6 bulanan lah, jadi nggak terlalu jauh. Jadi masih kayak deket gitu ya. Jadi kayak seumuran. iya, jadi anggapnya mungkin sama orang tua itu masih sama-sama memiliki ego yang tinggi. Betul, gitu kan, ya. takutnya gimana karena kan belum Belum apa ya, terlalu dewasa kali ya. belum dewasa juga. Kedua, kenapa tidak direstui? Karena dia keturunan, maksudnya yaitu ada apa ya, dari sisi nyokap gue tuh kayak tidak merestui kalau misalnya ada keturunan dari Mungkin kita punya kayak gejolak yang kita pengen lawan itu dan kita pengen buktiin gitu sama orang tua gitu. Pernah kayak gitu nggak sih? iya, jadi emang selama hampir kurang lebih ya 7 tahun, tapi 7 tahun tapi ini ada breaknya gitu kan. Lebih lama dari mantan gue yang 5 tahun itu ya? Iya betul, lebih lama. Jadi kalau gue kayak setiap orang tua gue bilang jangan sama dia gitu, tapi gue coba untuk kayak buktiin. Gue diem tapi gue coba buktiin enggak loh, dia tuh tidak seperti yang dibayangkan dan dipikirkan betul, gitu ya. sebenarnya dia tuh begini gitu. Intinya tetap pada pasangan gue itu baik gitu. Betul, ya. gue mencoba membuktikan ke orang tua gue, enggak Iya, kok dia tuh seperti ini gitu. Jadi gue tuh menjalin hubungan kayak bukan diam-diam sih, lebih tepatnya kayak gue mencoba buat tidak terlalu terbuka pada akhirnya gitu kan. Jadi akhirnya backstreet ya. Nah, Sedikit backstreet ini betul. sebenarnya salah satu contoh yang nggak baik, bukan nggak baik, kayak bahaya gitu ya. Mungkin kalau misalnya orang tua bisa nerima gitu kan, kitanya jadi lebih open, kitanya benar. bisa curhat, Iya. ngomong gitu kan sama orang tua. Jadi enak gitu ya. Tapi mungkin kebanyakan anak zaman sekarang ya akhirnya kan kalau misalnya dia nggak bisa cerita sama orang tuanya, dia akhirnya larinya ke yang negatif. Betul. Tapi untungnya pada saat gue menjalin hubungan itu nggak ada sih, maksudnya nggak ada ke arah yang gimana. Cuma gue coba membuktikan sampai pada akhirnya di tahun kedua atau ketiga itu orang tua gue kayak luluh gitu. Oh, akhirnya menerima ya? Menerima karena setelah maksudnya ada pembicaraan dari si pasangan gue ini, oh ya udah gue juga mau serius sama lu gitu kan. Tapi akhirnya gimana tuh sis? Putus? Ya gitu, bukan jodoh ya sis. Jadi ya sudah, akhirnya
Bisa. kadang-kadang gitu ya, kita udah berjuang, kita Berjuang. udah buang-buang waktu kita sama dia, kita udah berusaha semaksimal mungkin usahain yang terbaik buat Betul. dia untuk agar dia terlihat baik selalu di depan orang tua. Betul. Pada akhirnya memang tidak berjodoh ya sis ya. Tidak berjodoh. Tapi pastilah nanti akan dapat yang terbaik. Amin. Nah, kalau dari Sis Taya punya pengalaman yang seperti itu juga kah? Beda agama. Oke, beda agama. Itu sakit banget. Kita saling apa ya? Saling sayang. Neneknya tuh benar-benar penuh dengan apa sih namanya, kayak keseriusan, kesungguhan, terus juga apa sih namanya, benar-benar dari hati gitu. Kita tuh nggak yang cuman for have fun atau gimana gitu, enggak. Emang kita mau buktiin begitu, tapi pada akhirnya orang tua tidak merestui. Balik lagi ya. Dan ada juga aku pacaran lagi. Banyak ya, sama sis. juga beda agama juga. Beda Jadi aku agama. kayak lebih keseringan beda agama gitu. Dan ini bukan orang tuaku yang nggak suka, tapi orang tuanya dia, orang tuanya si laki-laki itu. Jadi si mantan akunya tuh kayak perjuangin aku, tapi karena dia nggak bisa lah, yang namanya sudah soal agama itu udah paling Susah. mentok, udah nggak bisa. Kalau nggak harus salah satu yang ngalah ya udah kalian nggak akan bisa apa-apa, kecuali emang orang tua kalian itu dua-duanya open minded. Oke, kalau misalnya emang nggak ada yang mau ngalah, go ahead, tapi dengan jalan masing-masing, maksudnya menjalankan kepercayaan masing-masing. Aku pernah di pas apa ya itu pas tiba-tiba dia putusin gue gitu. Itu diputusin karena gue mau serius, gue bakalan seriusin lo asal lo ganti kalung lo itu dengan kalung salib. Oh my god. Ketahuan kan. Iya, jadi dengan ganti kalung lo dengan kalung seperti apa yang gue punya gitu. Jadi ya gue bilang kayaknya nggak akan bisa, ya udah ya kita nggak terusin. Dan memang kehalang restu orang tua juga ya, susah ya sis. Susah banget. Sekarang ini apalagi orang tua kami waktu itu ya masih sama-sama kolot, masih sama-sama nggak bisa lah, jangan. Dan orang tua gue selalu pesan sama gue, jangan pernah kamu gadaikan akidahmu demi cintamu. Nah, itu dia. Karena itu buntu banget. Kalian tuh saling mencintai, kalian saling sayang, orang tua kalian juga mungkin merestui, tapi karena beda iman, kayak lagunya Marcel tuh. Tuhan memang satu, Kita yang tak sama. Aduh ya ampun, sedih banget. gimana? Dan memang pacaran beda agama tuh sih pas udahannya tuh kayak sakit banget. Gak tau ya kenapa ya. Mungkin apa karena ngena gitu ya? karena lu pisahnya baik-baik, cuman karena kehalang satu benteng gede gitu loh. Ya ampun. Sedih banget. Beneran guys. Ini merinding guys. Udah mentok lah, kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Apa yang bikin, kan Sis Taya punya beberapa kali pengalaman sama yang beda agama. Apa yang bikin akhirnya Sis Taya udah tahu nih kita nggak akan punya satu, tapi kok menjalin lagi dengan yang beda agama lagi gitu? Karena mungkin kan masing-masing orang tuh beda-beda ya kan, barangkali mungkin ada yang bisa ngalah. Gue juga nggak tahu waktu itu, mungkin iman gue lagi goyah apa gimana kan, kita nggak pernah tahu ya kan ke depannya tuh kita bakalan seperti apa gitu. Gue pikir gue jalanin ini oke, nanti mungkin salah satu dari kita ada yang bisa ngalah gitu kan, ternyata emang nggak bisa dipaksain. Itu satu itu yang tidak bisa dipaksain. Kalau mungkin apa ya namanya watak-watak atau sifat-sifat itu masih bisa kita telan ya, kita terima. Tapi kalau masalah keimanan itu susah karena ada benteng, seperti benteng itu kita nggak bisa tembus, kita nggak bisa hancurin, itu udah nggak bisa. Itu adalah kepercayaan kita kepada sang pencipta gitu. Gue juga pernah sih, maksudnya deket, tapi baru deket aja. Cuma karena gue tahu dia beda agama, jadi kayak oke, nggak bisa, udah mundur. Menjauh ya. Menjauh. Kalau aku nggak tahu kenapa dari dulu itu aku selalu disukain sama orang yang Beda agama. nggak tahu kenapa, I don't know why. Aku pernah ngalamin pacaran nggak direstui karena orang tua gue lihat dari sisi bebet bobotnya si pasangan gue ini. Jadi kayak dia tuh pendidikannya nggak. Oh, oke. Dari sisi pendidikan Indonesia banget ya, itu Indonesia banget. Kayak lu kan kuliah, dia nggak kuliah gitu, kayak gitu. Terus kayaknya dia ini deh kayak nggak sepadan gitu. Tapi sebenarnya mungkin maksudnya orang tua bukannya jelek ya, mungkin dia pengen anaknya itu mendapatkan sosok yang lebih baik lah dari laki-laki itu. Jadi kayak dibentengin lagi akhirnya. Tapi ya untung nggak bertahan lama sih situ. Berapa lama itu?
sebentar lah, kayak cuma karena itu dan karena dia karena orang tua kan milih-milih. Kalau misal kita baru ngenalin ke orang tua gitu ya, mah aku gini gitu. Terus kerjanya apa? Itu sih yang kadang-kadang buat kita sebagai maksudnya kan kita juga kerja gitu kan. Kita tuh berdua sama-sama kerja. Sama-sama menghasilkan duit ya kan. Wah, betul. Kita aja sebagai wanita bisa gitu kan. Iya gitu. Seperti ini. Jadi inginnya orang tua tuh kan lebih baik dari kita gitu. Kalau bisa sih yang sudah mapan ya sis. Betul. Karena Pasti, kadang-kadang pasti. orang tua tuh selalu menganggap anak perempuannya itu masih anak-anak, masih bayi gitu ya. Jadinya masih tetap dijaga gitu. Baik sih, memang maunya tujuannya baik. Jadi ya nggak ada yang salah juga. Pasti kan pengennya juga kayak nggak mau susah, biar aja mereka yang susah gitu zaman dulu gitu kan. Anak-anaknya jangan sampai itu salah satu reason kenapa si orang tua ini kadang-kadang pengennya lebih dari Betul. anaknya. Oke, jadi lanjut tips dari kita tentang hubungan yang terhalang restu orang tua. Apa aja sih? Apa tipsnya? Ya kalau dari aku tadi pertama kalian harus kayak mencoba membuktikan lebih banyak actionnya. Kedua harus pinter ngambil hati orang-orang. Hati itu yang utama. orang tua. Ngambil hati, menaklukkan hati orang tua, apalagi seorang ayah. Betul. Apalagi kita perempuan. Mungkin ini soal beda agama. Kalau kalian sudah tahu kalian memiliki keyakinan yang berbeda, mungkin dari awal sudah dibicarakan hubungan ini akan ke arah mana, apakah lebih serius. Kalau serius bisa dibicarakan lagi nih, apakah kita akan mengalah salah satu gitu ya, salah satu dia mengalah, atau mungkin gimana nih, itu harus dibicarakan karena jangan sampai terlalu lama, terlalu dalam akan lebih sakit. Jadi harus dikomunikasikan sama pasangan. Itu komitmennya seperti apa? Jangan sampai nanti kalian tiba-tiba putus di jalan karena sudah terlalu lama dan nggak ada ujungnya, karena beda agama itu nggak ada ujungnya. Akhirnya hanya menghabiskan waktu. Betul. Jadi kayak buang-buang umur kalian, buang-buang waktu kalian yang harusnya kalian bisa menemukan yang terbaik. lebih baik, ternyata stuck dengan pria atau pasangan yang beda agama. Itu tadi sharing tentang pengalaman kita yang cinta terhalang restu orang tua. Itu adalah sepenggal perjalanan hidup dari kami berdua. Mungkin sista-sista gemes yang lagi nonton video ini punya inspirasi atau pengalaman tentang cinta yang direstui. Sok boleh share di bawah ini, share di komen atau di sosial media Duel Gemes ya. Jangan lupa di follow. Betul. Oke, segitu aja. Kita akan kembali dengan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Dah.